Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lokar Santri. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat saat ini. Dan semoga yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk, mari kita langsung ke pokok pembahasan. Benarkah ada bid'ah hasanah atau baik dan bid'ah dhalalah atau sesat dan tercela? Sebelum saya menjawab ke inti pertanyaan, ada baiknya saya singgung definisi bid'ah terlebih dahulu. Bid'ah adalah melakukan sesuatu yang belum ada pada masa atau zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada pula ulama yang mendefinisikan dengan segala sesuatu yang dikerjakan tanpa didahului oleh contoh syarak dari Al-Quran dan hadis. Lalu, apa benar bid'ah terbagi kepada dua bagian, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah? Iya, para ulama membagi bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah yang baik untuk dilakukan dan beroleh pahala, dan bid'ah sayyi'ah atau dhalalah yang berdosa jika dilakukan. Bahkan ada ulama yang membaginya menjadi 5 macam, yaitu bid'ah wajibah, bid'ah muharramah, bid'ah makruhah, bid'ah mubahah, dan bid'ah mandubah. Sekarang mari kita perhatikan keterangan yang terdapat di dalam kitab Fath Al-Bari Syarah Syahih Al-Bukhari. Inilah kitab Syarah Syahih Al-Bukhari terbaik sepanjang masa, karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin fil Hadits atau rajanya para ahli hadits, pada juz 6 halaman 292. Versi kitab digital Maktabah Syamilah yang bunyinya sebagai berikut. وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مِمَّا تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَحْسَنٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ حَسَنَةٌ وَإِنْ كَانَ مِمَّا تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَقْبَحِ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ مُسْتَقْبَحَةٌ وَإِلَّا فَهِيَ مِنْ قِسْمِ الْمُبَاحِ وَقَدْ تَنْقَسِمُ إِلَى الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ. Yang artinya, dan yang tepat dan benar adalah jikalau bid'ah tersebut masuk ke dalam perkara yang dianggap baik menurut syara', maka ia termasuk bid'ah hasanah. Dan jikalau masuk ke dalam perkara yang dianggap buruk menurut syara', maka ia termasuk bid'ah yang mustaqbahah, buruk. Dan apabila tidak demikian, maka ia termasuk bid'ah yang mubah, boleh. Dan terkadang bid'ah terbagi menjadi 5 hukum. Mari kita perhatikan pula keterangan yang terdapat di dalam kitab Majmu' Al-Fatawa karya Syekh Ibnu Taimiyah pada juz 20 halaman 163, versi kitab digital Maktabah Syamilah, yang bunyinya sebagai berikut. وَمَا خَالَفَ النُّصُوصَ فَهُوَ بِدْعَةٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَمَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ خَالَفَهَا فَقَدْ لَا رَحِمَهُ اللَّهُ. الْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ نَمَّا بِدْعَةً. قال الشافعي: بدعة خالفت كتابا وسنة وإجماعا وأثرا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه بدعة ضلالة وبدعة لم تخالف شيئا منه ذلك، فهذه قد تكون حسنة لقول عمر: نعمة البدعة هذه. Yang artinya, dan segala sesuatu yang menyalahi nas-nas agama adalah bid'ah dengan kesepakatan kaum muslimin, sedangkan sesuatu yang tidak diketahui, diyakini menyalahi nas-nas agama, maka tidak dinamakan bid'ah. Imam Syafi'i berkata, bid'ah itu terbagi 2. Yang pertama, bid'ah yang menyalahi Al-Quran, hadits, ijma' dan atsar sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini dinamakan bid'ah dhalalah, sesat. Yang kedua, bid'ah yang tidak menyalahi Al-Quran, hadits, ijma' dan atsar sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini terkadang baik untuk dilakukan karena didasari oleh perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini, salat tarawih secara berjamaah. Sebagai penutup, saya akan memberikan beberapa contoh dari pembagian bid'ah yang dilakukan sebagian ulama menjadi 5 macam, yaitu 1. Bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib dilakukan, seperti menolak paham-paham yang sesat, menyimpang, dengan berdasarkan dalil-dalil. 2. Bid'ah mandubah, bid'ah yang disunahkan, seperti mendirikan madrasah dan pesantren. 3. Bid'ah mubahah, bid'ah yang boleh dilakukan, seperti memakai pakaian yang bagus dan indah berbahan jaguar. 4.
bid'ah makruhah, bid'ah yang dimakruhkan, seperti menulis kaligrafi di dinding masjid karena terkadang dapat mengganggu konsentrasi orang yang sholat. 5. Bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan, seperti berpuasa tanpa makan dan minum selama 3 hari berturut-turut. Semoga penjelasan yang sederhana dan singkat ini dapat bermanfaat bagi para pecinta ilmu syar'i. Dan semoga Allah perbaiki dan sempurnakan paham kita dalam memahami perkara agama yang mulia ini. Wallahu a'lam bi-ash-shawab.